Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini berjumpa dengan saya Pendeta Nopan Prasetyo dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sekaligus selalu memohon dari Tuhan segala yang baik bagi kita melalui doa. Dan Bapak Ibu Saudara, dasar menjadi perenungan kita pada hari ini saya ambil dari Mazmur pasal 66 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Demikian saya baca untuk kita sekalian Bapak Ibu Saudara. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya memberi tema orang benar tidak akan takut. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita menjalani kehidupan ini, ketika kita melakukan sesuatu yang benar, mungkin saja kita dibenci, mungkin saja kita tidak disukai, mungkin kita dianggap orang yang berbeda dari yang lain. Namun ketika kita melihat apa yang kita lakukan itu benar, Bapak Ibu Saudara, maka kita tidak gentar. Kita tidak takut menghadapi segala konsekuensi, menghadapi cacian, menghadapi omongan, bahkan orang-orang yang tidak menyukai. Karena apa yang dilakukan itu pada hakikatnya benar. Hari ini ketika membuka kitab Mazmur ini, Bapak Ibu Saudara, kita hendak merefleksikan bagaimana sebenarnya jika niat jahat di dalam hati dimiliki seseorang, tentu Tuhan tidak mau mendengar. Namun sebaliknya, jika ada niat baik dalam hati seseorang, maka tentu itu akan direstui, tentu itu akan diberkati. Dan Tuhan akan senantiasa menuntun orang-orang yang hatinya baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang fasik tentu ketika melakukan sesuatu dan dia tahu bahwa itu melanggar, dia tahu dalam hati sanubarinya yang terdalam menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan ketakutan. Karena yang dilakukan itu tidak benar, Bapak Ibu Saudara. Itulah orang fasik. Tetapi orang yang benar, dia tidak akan khawatir dengan apa yang ia lakukan. Karena ia tahu yang ia lakukan adalah tindakan kebenaran. Bahkan jika tindakan kebenaran itu berasal dari firman Tuhan, dia tidak akan gentar. Nah Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini, tentu kita dalam melakukan segala sesuatu, kebenaran atau tindakan yang lurus, segala hal yang kita hadapi, kita tidak akan khawatir. Kita tidak akan gentar, karena kita merasa benar, bahkan kita merasa bahagia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu pernah melakukan tindakan kebenaran yang menuju sebuah kebahagiaan dan tidak khawatir, maka lanjutkanlah itu. Lanjutkanlah misi-misi, tindakan-tindakan yang lurus. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena tindakan yang demikian ada upahnya, suatu berkat yang akan diberikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita berjalan di jalan kebenaran. Dari pemazmur Daud ini sendiri dengan judul syukur karena orang Israel selalu tertolong, tentu mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Maka di atas segala hal yang mereka hadapi di hadapan mereka, entah itu ancaman dari sesama manusia, entah itu ancaman dari segala hal yang ada di bumi ini, mereka akan tetap hadapi. Karena mereka memiliki Allah yang hidup, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang akan memimpin mereka menuju suatu janji dan pengharapan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita, dan Dia senantiasa menuntun orang-orang benar yang berjalan lurus, yang tentunya tidak terhalang hati nuraninya ketika ia melakukan kebenaran. Tapi orang yang tidak jalannya lurus, hati nurani, kekhawatiran akan menghampirinya, bahkan dia tidak akan tenang dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa mensyukuri atas firman-Nya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman yang kami sudah dengarkan. Saat ini kami diajarkan untuk menjadi orang-orang yang benar. Tentu menjadi orang benar tidaklah mudah, dan juga menjalani sebagai orang benar tidaklah kami sanggupi sebagai manusia yang penuh dengan
kekurangan dan keterbatasan. Oleh sebabnya ya Tuhan, kami mohon pimpinan penyertaan-Mu dalam Roh-Mu yang kudus, sehingga kami pun dimampukan untuk menjadi orang-orang yang benar, melakukan kebenaran, dan berdasarkan firman kebenaran, sehingga kami boleh berbuah berkat, menjadi saksi Tuhan, dan menyampaikan segala hal yang baik di mana kami berada. Berkati setiap umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman melewati kanal YouTube GKI Tamiang Layang ini, dimanapun kami sebagai umat-Mu yang menyediakan waktu untuk boleh mendengarkan firman hari ini diberkati, sehingga kami senantiasa boleh mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati.